langit dan bumi ini ciptaan Yesus yang kelima. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Banyak orang yang tidak tahu dan nanya yang maaf kata tidak cerdas. Kalau Yesus itu memang pencipta, sebelum langit bumi ini diciptakan, Yesus ada di mana? Ya. Pertanyaan tidak cerdas. Langit bumi ini adalah ciptaan dari Yesus yang kelima, periode kelima penciptaan, ya. Penciptaan pertama adalah Amsal 8 ayat 22. Hikmat. Yesus pertama kali menciptakan hikmat. Itu sebabnya Yesus disebut Allah penuh hikmat. Roma 16 ayat 27. Loh, kalau Yesus bukan Allah penuh hikmat, nyiptainnya ngawur. Iblis dicipta. Itu kan ngawur. Allah itu maha suci kok menciptakan iblis yang maha tidak suci. Nanti menciptakan yang lainnya ngawur kalau tidak penuh hikmat. Itu sebabnya Yesus satu-satunya Allah penuh hikmat. Roma 16 ayat 27. Ciptaan kedua adalah Kolose 1 ayat 16, yaitu yang tidak kelihatan, surga dan segala isinya, singgasana, malaikat, serafim, kerub. Ciptaan ketiga adalah bumi belum berbentuk, samudra raya, Amsal 8 ayat 23 dan 24, buminya belum berbentuk. Ciptaan keempat adalah segala sesuatu untuk mengisi segala kebutuhan, ya. Kebutuhan manusia nantinya, yaitu oksigen, nitrogen, gas-gas, yaitu api, ya, mineral-mineral dan seterusnya. Yohanes 1 ayat 3. Nah, ciptaan kelima adalah langit, bumi dan segala isinya. Buminya bulat. Kalau ciptaan ketiga itu buminya belum berbentuk. Kalau ciptaan kelima yang belum berbentuk itu dibentuk jadi bulat. Ya, itu ciptaannya Yesus kelima adalah bumi bulat. Kalau ciptaan Allahmu buminya miring, Pak, miring, lonjong, oval. Ya. Boro-boro mencipta, wong nama Allah aja nggak ada kok. Allah aja nggak ada namanya kok mencipta lo. Ya. Yesus sendiri berkata, I am the originator of God creation. Aku ini sang pencipta. Ciptaan kelima Yesus adalah bumi bulat dan segala isinya, termasuk manusia. Kejadian 2 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Setelah Yesus menciptakan ciptaan kelima, berhenti dulu, istirahat dulu. Loh, kok istirahat dulu, Pak? Maksudnya nanti mencipta lagi. Ciptaan keenam apa, Pak? Ciptaan keenam adalah tempat bagi kita di surga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Itu ciptaan keenam. Ciptaan ketujuh apa, Pak? Yesus menciptakan bangunan surga. Bangunan surga yang bentuknya kubus di dalam Wahyu 21 ayat 6 sampai 27. Itu ciptaan ke-7. Ciptaan ke-8 apa, Pak? Ciptaan ke-8 adalah langit dan bumi baru, ya. Ciptaan ke-8 langit dan bumi baru yang datar, ya. Wahyu 21 ayat 1. Ciptaan ke-9 adalah neraka. Nah, itu tempat kalian tuh. Wahyu 20 ayat 10. Di bawah langit dan bumi baru yang datar itu. Ya, tempat kalian, ya, para penghujat, ya, mukalap, intoleran itu tempatnya di neraka. Babel besar, penyembah patung Yesus, ya, penyembah Bapa hipostasis 666. Semua itu tempatnya di neraka, ya. Para PDT, para RM yang koar-koar di mimbar itu semua tempatnya nanti di neraka. Itu ciptaan ke-9 dari Yesus. Yang belum diciptakan sekarang apa? Yang belum diciptakan adalah bumi baru ke-8 dan ke-9. Lah, tempat untuk kita on progress sedang dicipta. Bentuk bangunan surga yang apa itu? Yang kubus itu sedang dibentuk on progress, kan, sambil menyiapkan tempat
menyiapkan surga, bangunan surga yang nanti jadi Yerusalem baru. Jadi yang sekarang on progress adalah menyediakan tempat lalu membuat bangunan surga. Yang belum diciptakan adalah ciptaan ke-8, langit, bumi baru, dan neraka. Allah yang satu itu Tuhan bagi semua orang, tak ada perbedaan Yahudi dan Yunani, kaya bagi semua orang yang percaya kepadanya, kepada nama Tuhan pasti akan diselamatkan. Sang Pencipta Maha Kuasa, Yesus Tuhan, segala sesuatu telah dijadikannya. Semua orang tak bisa tolak Yesus Tuhan, Alfa Omega, satu-satunya Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Sang Pencipta itu. That's it. Haleluya. Amin.